Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pebisnis, pedagang, dan juga para saudagar. Berjumpa lagi dengan saya Deddy Sani, masih dalam bahasan rambu-rambu persaingan usaha. Saat ini kita masuk ke rambu yang ketiga, yaitu pengaturan produksi. Sahabat-sahabat, bahwasanya salah satu praktek bisnis untuk mempengaruhi terbentuknya harga yang berlaku di pasar biasanya dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pelaku bisnis untuk melakukan pengaturan volume pasokan. Dengan diaturnya volume pasokan ke pasar, maka kendali sisi penawaran akan lebih dominan daripada sisi permintaan. Pesan psikologis yang hendak disampaikan dari para pemasok ataupun dari produsen adalah seolah-olah terjadi kelangkaan pasokan, sehingga konsumen itu akan berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya harga yang berlaku di pasar akan terkatrol naik. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya model pengaturan pasokan ataupun pengaturan produksi ini biasanya dilakukan oleh para pelaku pasar yang telah menguasai pasar. Untuk apa mereka kemudian mengajak pelaku usaha lain untuk bersepakat mengatur pasokan agar supaya dia bisa mempertahankan pangsa pasarnya dan atau memitigasi resiko akan tergerusnya pangsa pasar yang telah mereka kuasai. Praktek pengaturan pasokan yang dilakukan melalui kesepakatan di antara pelaku bisnis ataupun pelaku pasar bahwasanya tidak dilarang secara mutlak oleh hukum persaingan. Praktek pengaturan pasokan yang dilarang adalah ketika praktek tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apa itu? Yaitu ketika terjadi pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan praktek bisnis tidak jujur, perbuatan melawan hukum, atau menghambat persaingan dan merugikan kepentingan umum. Masih ingat 4 indikator yang saya sampaikan dalam rambu persaingan usaha? Yang pertama, alhamdulillah, ingat baik-baik 4 indikator ini karena 4 indikator ini menjadi parameter utama dalam penilaian terjadi atau tidaknya dampak negatif terhadap pasar. Sahabat-sahabat sekalian, jadi rambu yang ketiga yang perlu sahabat-sahabat ingat adalah bahwasanya pengaturan produksi yang dilakukan tidak mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi yang menimbulkan praktek bisnis tidak jujur, perbuatan melawan hukum, atau menghambat persaingan dan merugikan kepentingan umum. Hal yang perlu disadari oleh kawan-kawan pebisnis bahwasanya pola pengaturan pasokan ataupun pengaturan produksi yang dilakukan dengan kesepakatan di antara para pelaku bisnis pada hakikatnya merupakan upaya jitu dari pemilik ataupun pelaku bisnis yang memiliki pangsa pasar terbesar untuk memperlambat pertumbuhan bisnis Anda. Bahkan untuk menghambat pertumbuhan bisnis Anda, karena yang mendapatkan manfaat terbesar dari kesepakatan untuk pengaturan produksi adalah pelaku pasar yang memiliki penguasaan pangsa pasar terbesar. Baik sahabat-sahabat, tetap bersama saya Deddy Sani, insya Allah ke depan dimudahkan untuk terus berbagi dan meneruskan rambu persaingan usaha yang keempat, yaitu pembentukan gabungan perusahaan. Silakan subscribe dan juga bagikan jika bermanfaat sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat yang kelak akan mengalir terus meskipun kita sudah tiada. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui tentang ilmu persaingan usaha dan juga mengikuti training persaingan usaha, dapat mengunjungi www.trainingpersaingan.com. Saya Deddy Sani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.